Bab 861. Kelompok itu tersentak setelah mendengar itu, dan mereka semua melihat ke arah pembicara, Kyle. Kenapa kalian semua menatapku? Rumor itu telah menyebar di Southampton. Mereka mengatakan bahwa Levi adalah anak haram yang hanya memiliki seorang ibu, sementara identitas ayahnya tidak diketahui. Mereka bahkan mencapnya sebagai aib keluarga Jones. Kyle dengan belak-belakan menyatakan. Otak Mia hampir meledak. Dia berpikir bahwa meninggalkan Jones Residence akan membawa kebaikan bagi Levi, namun siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu seseorang yang mencapnya sebagai anak haram juga. Apakah kamu memanggilku, anak bajingan? Levi bertanya dengan tenang. Iya, aku melakukannya. Apa yang salah dengan itu? Kyle mencibir. Dia tahu keluarga Jones memandang rendah Levi dan tidak sabar untuk menyingkirkannya. Karena itu, tidak perlu baginya untuk takut mengakuinya. Selain itu, jika dia memberi Levi pelajaran, keluarga Jones mungkin akan berterima kasih padanya. Aku menantangmu untuk mengulanginya. Levi dengan dingin menantang. Ada sedikit kemarahan di matanya. Kamu adalah anak haram dengan hanya seorang ibu dan tanpa ayah. Bahagia. Kyle dengan arogan menatap Levi, tatapannya dipenuhi dengan geli. Bahkan teman-temannya di sekitarnya tidak bisa menerimanya. Kyle, kamu berlebihan. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki Mia, salah satu wanita. Xenia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kyle dengan sombongnya tertawa. Yah, bukan hanya aku yang menyebarkannya. Di Southampton, siapa yang tidak tahu bahwa Levi adalah anak haram? Kyle baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Levi menamparkan wajahnya dengan keras. Tabrakan itu membuat Kyle batuk darah, bersama dengan selusin giginya. Sulit dipercaya. Tidak ada yang menyangka Levi akan melakukan itu. Hanya butuh satu tamparan baginya untuk membuat beberapa gigi Kyle rontok. Anda, Kyle dengan marah berteriak ketika dia sadar kembali beberapa detik kemudian. Bagaimana, beraninya kamu memukulku? Singkat dari beberapa gigi, pidatonya menjadi tidak jelas. Dia menatap Levi dengan kaget. Bukan hanya kamu yang akan aku pukul. Siapapun yang menyebut atau mengutukku, aku akan memukul mereka masing-masing sampai semua orang diam. Meskipun Levi terdengar tenang, orang bisa merasakan kehadiran mendominasi yang dia pancarkan. Itu membuat Kyle gemetar ketakutan. Gigiku, serunya dan menjadi gila setelah melihat giginya yang patah berserakan di lantai. Hati-hati, aku akan membalas dendam padamu hari ini. Dia berteriak. Mengetahui bahwa hubungan antara Levi dan keluarga Jones bukanlah yang terbaik, dia tidak takut dipertanyakan oleh keluarga Jones. Dia harus membalas dendam pada Levi karena merontokkan giginya. Jika kamu cukup berani, kamu akan menunggu sampai aku membawa anak buahku ke sini. Kyle mengancam. Meskipun yang lain mencoba membujuknya sebaliknya, itu tidak ada gunanya. Mia, kupikir kau harus pergi. Jika Kyle memanggil bawahannya, kakakmu akan mendapat masalah. Xenia memohon. Jangan khawatir, aku akan menunggunya, potong Levi. Aku akan menghukum semua orang yang menyebutku anak haram, dan aku akan melakukan ini sampai tidak ada yang berani membicarakannya lagi. Dia dengan dingin mengambil tempat duduk. Bab 862. Xenia dan gadis lainnya tercengang. Dia sangat tegas. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu suka memerintah seperti dia. Levi, ayo pergi. Tidak perlu marah dengan orang seperti itu. Mia mengkhawatirkan Levi. Mia, kamu tidak perlu khawatir. Jika aku bahkan tidak bisa menangani anak nakal seperti dia, maka aku tidak sesuai dengan namaku. Levi mengangkat bahu dan bahkan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia tampak tidak terpengaruh, seolah-olah situasinya tidak mempedulikannya sama sekali. Mata Xenia dan Alice bersinar dengan kekaguman saat mereka memandangnya. Levi menawan dan menarik. Karena keluarga Jones kemungkinan besar tidak akan turun tangan untuk membantunya, Xenia dan Alice mengantisipasi melihat dia berurusan dengan Kyle. Tidak butuh waktu lama bagi Kyle untuk membawa sekelompok besar bawahannya, yang bergegas mengepung Levi. Gusi Kyle masih berdarah dan berdenyut kesakitan. Dia mengumumkan, kamu benar-benar hebat. Aku tidak percaya kamu masih di sini. Baiklah, karena kamu mematahkan gigiku, kamu harus membayar. Aku juga ingin mencabut semua gigimu. Lalu, aku akan mencabut semua kukumu dari tangan dan kakimu sampai kamu memohon. Dengan kebencian, dia menatap Levi.
Kemudian, dia mengutuk, "Kamu anak bajingan kotor." Pada saat berikutnya, Levi mengambil botol anggur dan menghantamkannya ke kepala Kyle. Darah menyembur keluar, dan Kyle hampir pingsan. Pada periode yang sama, pertemuan lain terjadi di lantai 2. Mereka semua tampak unik. Beberapa memiliki perban di kaki mereka, dan beberapa memiliki perban di lengan mereka. Mereka adalah geng pangeran dari Hampton Selatan dan pemimpin mereka, Jaron Goel. Tabrakan botol anggur menarik perhatian mereka. "Oh, coba lihat apa yang terjadi," perintah Jaron. Semua orang melihat ke arah keributan itu. Kyle mencoba memberi pelajaran kepada seseorang, seseorang melaporkan. Jaron melirik ke tempat kejadian dan melihat sosok yang dikenalnya. Segera, matanya melebar, dan dia melompat berdiri. Itu adalah pemimpin Southampton, Levi Garrison. Jaron tersentak kaget. Semua orang menyadari, dia benar-benar Levi, pemimpin mereka. Apa-apaan ini? Kyle sedang bermain api. Semua orang dengan marah berdiri dan bergegas ke arah mereka. Setelah terkena botol, Kyle menatap Levi dengan tidak percaya dan marah. "Kalian harus mati. Kalian semua, aku ingin kalian membunuhnya. Aku akan menanggung semua konsekuensinya." Dia memekik seperti monster, marah. Bab 863. Seorang pria lain maju ke depan dan menghancurkan botol anggur lain di kepala Kyle. Darah berceceran di mana-mana, dan ada pecahan kaca berserakan di lantai. Diserang dengan kejam di tempat yang sama, Kyle menjadi bingung. Dia dengan marah berbalik dan menuntut, "Siapa yang memukulku?" "Ini aku," pria di belakangnya menjawab dengan dingin. Tuan Goel." Tepat ketika dia akan meledak, Kyle melihat wajah yang dikenalnya yang membuatnya meringkuk ketakutan. "Bukankah dia Jaron, kepala Pangeran Gang? Merhun, Merkuin." Kyle melanjutkan untuk memanggil orang-orang yang hadir. Terpikir olehnya bahwa 40 orang dari geng pangeran ada di sana, dan mereka adalah anggota yang paling kuat. Mereka juga termasuk dalam klan kuasi kerajaan atau keluarga kerajaan. "Kalian semua ada di sini." Kyle tergagap kaget. Meskipun dia juga dari keluarga kaya, dia tidak bisa mengungguli orang-orang dari geng pangeran. Biasanya, seseorang akan berpaling untuk bersembunyi jika mereka melihatnya. Namun, dia bertemu mereka hari ini. "Ada apa? Tidak bisakah kita di sini?" Jackson bertanya dengan dingin. "Tentu saja tidak. Kamu bisa." Kyle buru-buru menjawab. Dia berkeringat dingin dan merasa sangat mati rasa sehingga dia tidak lagi merasakan sakit. Namun, dia tidak mengerti mengapa geng pangeran akan mendekatinya, apalagi repot-repot menghancurkan botol di kepalanya. "Apa yang Anda coba lakukan?" tanya Jaron. Kyle terkekeh. "Pak, saya sedang memberi pelajaran kepada seseorang. Dia adalah anak haram dari keluarga Jones, Levi. Dia berani memukul saya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Levi. Jaron dan pangeran gang lainnya maju selangkah dan berlutut di depan Levi. Bersamaan, mereka berseru serempak, "Salam, Guru." Semua orang dari geng pangeran, bahkan mereka yang tidak dikenal, menyambut Levi sebagai tuan mereka. Situasinya mengkhawatirkan. Xenia, Elise, Mia dan Kyle semuanya bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak bajingan dari keluarga Jones akhirnya menjadi penguasa geng pangeran? Apakah kita sedang bermimpi? Mulut Mia terbuka lebar saat dia mencoba menyatukan semuanya. Tidak heran Levi berani menantang keluarga Jones. Itu karena dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan geng pangeran memanggilnya, Tuan. Di sisi lain, Kyle menolak untuk membelinya. Dia pikir Jaron dan yang lainnya salah. "Tuan, ada apa dengan kalian semua? Dia adalah anak haram dari keluarga Jones. Mengapa Anda memanggilnya, Tuan? Apakah Anda salah mengira dia orang lain?" Kyle bertanya saat matanya melebar. Seketika, Jaron memberinya tatapan tajam. Dia mengirim Kyle terbang dengan tendangan. Bab 864. Kyle menabrak beberapa meja sebelum dia mendarat di tanah. Darah memenuhi mulutnya, dan dia merasa ingin mati karena tendangan Jaron. "Aku akan membunuh seluruh keluargamu jika kau menyebut tuan kami anak haram," raung Jaron. "Iya, geng pangeran akan memburu siapapun yang memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang tuan kita." Anggota lainnya terdengar satu per satu. Beberapa komentar singkat membuat semua orang di restoran terkejut. Mereka menegaskan identitas Levi sebagai pemimpin Pangeran Gang.
Mengapa bagaimana? Terlempar ke tanah, Kyle berjuang untuk bangun. Dia akan menjadi gila karena pengetahuan itu. Sejujurnya, dia bukan hanya penguasa Pangeran Gang tetapi juga kepala dari 100 keluarga terkemuka di Southampton. Kata-kata Jaron setajam pisau, dan membuat semua orang terkejut lagi. Gemetar ketakutan, bawahan Kyle juga berlutut. Aku bilang padanya aku akan memukuli semua orang yang menyebutku anak haram, dan aku akan melakukannya ke seluruh Southampton sampai tidak ada yang berani menyebutkannya lagi, kata Levi dengan tenang. Dimengerti. Aku akan segera melakukannya. Aku akan menemukan semua orang yang berani berbicara buruk tentangmu, dan aku akan menemui mereka satu per satu. Adapun Kyle, keluargamu sudah selesai. Tentu saja, Jaron memutuskan. Beberapa saat kemudian, mereka melemparkan Kyle dan bawahannya keluar dari restoran, dan akhirnya menjadi tenang. Jangan khawatir, kalian bisa melanjutkan malammu. Semua orang akhirnya bisa menurunkan penjaga mereka setelah Levi berbicara. Xenia dan Alice menatapnya dengan heran. Dia tampak seperti pria terhormat, tetapi di dalam adalah binatang buas. Betapa menawan. Mereka diam-diam bertanya pada Mia, apakah Levi sudah menikah? Belum, tapi dia akan segera datang. Karena dia belum menikah, itu berarti kita masih punya kesempatan. Malam itu, Levi menolak undangan kedua wanita itu ke rumah mereka dan kembali ke Jones Residence bersama Mia. Keluarga Jones telah menyelesaikan persiapan dan siap untuk memulai pertemuan ulang tahun. Semua orang tidak senang melihat Levi kembali. Levi, kenapa kamu keluar? Apakah kamu tidak sadar bahwa seluruh Hampton Selatan mengenalmu sebagai anak haram? Reputasi keluargaku akan hancur karenamu. Tyler menggeram. Sekarang, semua orang di Southampton tahu Michael punya cucu haram. Berita itu menyebar seperti api, dan semua orang mengejek keluarga Jones. Ini semua karena kehadiran Levi. Karena itu, keluarga Jones sangat marah padanya dan ingin dia menghilang dari pandangan. Mereka bahkan berpikir untuk membunuhnya. Michael berkomentar, karena kamu adalah bagian dari keluarga Jones, aku akan menetapkan aturan untukmu, Levi. Aku akan menguncimu di Jones Residence selamanya. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki dari tempat ini. Bab 865. Dia tidak bisa lagi membiarkan Levi berkeliaran bebas karena semua orang di Southampton tahu bahwa Levi adalah seorang bajingan sekarang. Selama dia bebas bergerak, dia akan tetap menjadi aib bagi keluarga Jones yang ingin mereka hindari. Satu-satunya rencana mereka adalah memenjarakan Levi secara permanen di kediaman Jones dan mencegahnya melangkah keluar. Meskipun orang tahu dia telah tiba di Jones Residence, mereka akan melupakan keberadaannya selama dia tidak berani keluar. Oleh karena itu, kerusakan dan dampak yang dia timbulkan pada keluarga Jones akan sangat berkurang. Michael telah mempelajari taktik ini dari orang lain. Ibu Levi, Emma Jones, dipenjara secara permanen dan tidak diizinkan meninggalkan tempat itu. Sampai sekarang, mereka telah menahannya selama hampir 30 tahun. Dia dikurung sejak hari Levi lahir. Sebelum ini, Mia pasti akan mengkhawatirkannya. Tidak lagi. Dia mengetahui tentang identitas Levi ketika keluarga Goel yang terkemuka mengakui dia sebagai tuan mereka. Dia tahu keluarga Jones tidak berdaya melawannya. Jika ada konflik, dia pasti tidak akan kalah. Bahkan, dia berharap Levi bisa memberi pelajaran kepada keluarga Jones. Levi tertawa. Saya bisa bergerak kemana saja selama matahari bersinar dan sungai mengalir. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Selain itu, tidak ada kandang yang bisa menghentikan saya. Tunggu saja dan lihat apakah kami berhasil membuat Anda tetap terkunci. Michael mengabaikan kesombongan Levi. Dia ingin menunggu sampai setelah pertemuan ulang tahun untuk menyiksanya dengan benar. Michael punya ide lain. Jika dia gagal memenjarakan Levi, dia akan meminta Anson membawa bajingan itu kembali ke militer untuk dilatih. Dengan begitu, itu akan baik untuk reputasi Jones dan juga menyingkirkan Levi si pembuat onar. Jika 10.000 prajurit Brigade Besi mengetahuinya, mereka akan tertawa sampai terjatuh. Meminta seorang desertir membawa dewa perang kembali ke kamp untuk dilatih akan menjadi lelucon yang mengerikan. Di malam hari, Levi menelepon Zoe. Namun, dia masih marah dan menutup teleponnya. Kenapa Zoe bersikap seperti itu? Levi menyadari alasannya dengan sangat cepat.
Dia pasti berpikir bahwa saya telah berkompromi dengan keluarga Jones demi menghadiri pertemuan ulang tahun. Zoe, Anda salah. Saya tidak perlu bergantung pada keluarga Jones. Atas perintahku, 100 keluarga terkemuka di Southampton akan bersujud di kakiku. Levi tersenyum kecut. Mereka tidak berbicara sepanjang malam. Keesokan harinya, pertemuan ulang tahun keluarga Jones yang diadakan setiap dekade sekali dimulai. Levi dan keluarga Jones tiba lebih awal di rumah leluhur keluarga Jones. Anggota keluarga dari seluruh Erudia dan bahkan dari luar negeri hadir. Pertemuan ulang tahun akhirnya akan dimulai. Bersambung.